bisa kayak plesetan kayak kepada yang terhormat gitu kan. iya. Jadi makanya dipilihnya kepada yang teristimewa. Oh, ini ya inspirasi berdasarkan upacara ya. Oh iya lagi. Iya kan? Satu sih yang aku sangat-sangat lihat dari papaku itu, dan ini menjadi kriteria pasanganku juga. Ini yang paling penting banget tuh tanggung jawab sih. Yang ku tak akan jadi diriku bila tanpa kamu cinta pertamaku. Sama meredam suara di tengah kebisingan sih. Hai Sobat Grit, kembali di program Selebritis Punya Cerita bersama aku Dian. Dan saat ini aku sudah bersama musisi cantik yang bernama Sharla. Halo. Halo Kak Sharla. Hai. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Insya Allah. Oke. Nah, hari ini Kak Sharla mau ngobrol-ngobrol seputar rutinitas ya, dan kesibukannya. Dan aku dengar-dengar lagi sibuk karena baru rilis single nih. Betul. Yang terbaru ya, yang judulnya Kepada yang teristimewa. Kepada yang teristimewa. Kita mau kulik Sobat Grit ya. Oke, nah Kak, kalau boleh tahu nih langsung ya, dar. Sat-sut banget. Sat ya. Oke. Kepada yang teristimewa mungkin nih. Diciptain oleh siapa dan kenapa memilih untuk kayaknya judulnya ini yang tepat itu dulu deh. Kalau penciptanya ada aku yang nulis sama Kak Clara Rifa, terus juga sama Kak Martinus, Kak Tintin. Bertiga sih. Bertiga. Dan kenapa memilih untuk ini kayaknya judulnya yang tepat ini nih? Tadinya ada beberapa judul ya sebenarnya, tapi kayaknya tuh kurang ear catching gitu. Jadi kita pilihlah kepada yang teristimewa ini. Karena apa ya? Kayak sebelumnya tuh aku rilis single juga, judulnya Mengheningkan Cinta. Itu kayak, hah? Apa tadi? Mengheningkan orang kan pasti kayak, hah? Apa gitu. Iya, Dan kenapa kepada yang teristimewa? Karena tuh bisa kayak plesetan kayak kepada yang terhormat gitu kan. Iya. Jadi makanya dipilihnya kepada yang teristimewa. Oh, ini ya inspirasi berdasarkan upacara ya. Oh iya lagi. Iya kan? Iya kan? Kira emang begitu enggak ya? Enggak sih. Enggak ya. Oke, nah tapi ini bercerita soal apa sih Kak lagunya? Kalau lagu ini tuh emang aku tulis untuk papaku. Karena ya papaku tuh orangnya gengsian, cuek, tapi sebenarnya dia tuh peduli, cuma cara dia menunjukkan kepeduliannya itu tuh berbeda dari mungkin papa-papa yang lain gitu. Jadi aku tuh pengen kayak mengungkapkan rasa betapa beruntungnya aku punya sosok papa yang bisa, karena papaku kan ayah tunggal ya, ibuku sudah almarhumah. Jadi makanya aku tuh sangat-sangat selalu amazed karena dia menjadi memberikan peran ayah sekaligus peran ibu, terus juga jadi bestiku. Jadi setelah ibuku nggak ada tuh aku jadi makin dekat sama papaku karena ya itulah, karena dia ayah tunggal juga yang menggantikan peran-peran yang nggak ada di hidupku gitu. Makanya aku pengen menciptakan sebuah lagu tentang papaku. Sweet banget ya Kak. Respon papa sendiri gimana pas tahu lagunya? Papaku tuh orangnya selalu pengen denger dan selalu pengen tahu apa yang aku lakukan kan. Kepo ya? Iya, jadi kayak misalkan Pak aku mau rilis single baru lagi gini. Papaku tuh pasti mana dong pengen denger gitu. Misalkan aku bilang enggak, belum, masih demonya aja nih, masih mentahannya gitu. Enggak apa-apa, papa pengen denger aja lagunya gimana gitu. Nah, di lagu Kepada Yang Teristimewa ini fun fact-nya itu aku tuh sangat-sangat sulit untuk menutupi. Aduh, aku nggak mau ngasih tahu papaku secara langsung juga, tapi ya gimana ya, dia penasaran gitu kan, dan aku tuh susah untuk bohong ke papaku karena pasti ketahuan. Jadi pas aku pulang ke Kalimantan, karena aku kan asal dari Kalimantan, aku pulang terus waktu itu tuh belum jadi, belum recording juga, belum take music videonya. Tapi aku tuh pengen ngelihat respon papaku secara langsung kan. Duh, gimana ya, aku dengerin apa enggak ya? Karena aku takut dengan responnya tadinya. Akhirnya dengan keberanianku, ya aku dengerin lah ke papaku, terus responnya, ya
bagus gitu. Aku kan kayak dari belakang kayak aduh gimana nih responnya gitu kan, ternyata dia kayak bilang bagus tapi ngambil tisu terus pura-pura ngelap mukanya gitu. Gengsi Tapi ya. iya, tapi abang sepupuku bilang, ih Om Budi nangis ya gitu, Om nangis ya gitu. Ya ampun, berarti ya hatinya aku jadi terharu. Alhamdulillah ya. Tapi berarti memang Kak Sheryl spesial untuk papa, karena mungkin bisa dibilang cinta pertamanya juga nanti ya Kak. Yep, ya, cinta betul. pertama. Tapi dari Kak Sheryl sendiri ketika nanti mencari pasangan, melihat harus ada yang seperti sosok papa nggak nih? Seperti itu nggak Kak? Kalau aku pasti apa ya, satu sih yang aku sangat-sangat lihat dari papaku itu, dan ini menjadi kriteria pasanganku juga. Ini yang paling penting banget tuh tanggung jawab sih. Karena papaku tuh pacaran lama banget dari zaman papaku sih bilang SMP ya, boleh ya Pak di-spill? Lama ya Kak ya? Iya lama, jadi dari SMP sampai menikah, terus akhirnya merawat mamaku sakit kurang lebih sekitar 9 tahun apa 11 tahun gitu. Itu sakit mamaku sampai akhirnya mamaku menghembuskan nafas terakhir, dan itu yang selalu aku ingat sekarang ya, bahwa laki-laki itu harus bertanggung jawab. Karena dia mengucapkan janji suci yang dimana hidup semati lah ya gitu. Karena Kak Sheryl ingin memberikan yang terbaik, salah satunya dengan Iya, karya ini ya Kak betul. ya. Iya, Aku juga pengen ya orang-orang mungkin bisa mengambil positifnya dari kisah percintaan papaku ya. Iya benar-benar. Jadi ini juga ya buat Kak Sheryl mungkin yang nanti ketika tadi mau mencari gitu ya, ini yang penting yang harus ada dalam Betul. sosok. Karena kalau udah bertanggung jawab tuh mencakup semuanya sih menurutku. Dia pasti bertanggung jawab itu kan pasti kan, oh aku mikirin masa depanku harus seperti ini, berarti aku harus bekerja seperti ini atau begini gitu. Jadi kayak pasti hidupnya terkonsep lah. Benar, gitu. setuju sih Kak. Tapi memang sedekat itu ya Kak. Tadi sampai nggak bisa bohong sama papa? Iya, jadi papaku tuh emang nggak sesering itu ya nelpon aku gitu. Aku kan ya aku merantau di sini, pasti kan terus anak perempuannya gitu. Itu dia. Jadi pasti kan dia apa ya, pasti ada papaku tuh sebenarnya posesif protektif, bukan posesif protektif, lebih protektif ya. Tapi mungkin karena ego gengsinya tuh lebih tinggi, jadi kadang dia tuh nelpon sekali tapi itu bisa sejam 2 jam aku nelpon papaku. Entah kita ngobrolin apapun aja, kayak hal random, entar ketawa, entar sedih, nanti ya macam-macam lah. Jadi tempat ternyamanku ya tuh ya papaku gitu. Hal receh pun juga diceritain ya. Bener, jadi kayak entar ketawa lah, entar ya sampai orang-orang di sekitarku tuh kayak kamu nelfon siapa sih lama banget gitu. Terus seru banget kayaknya, kayak entar ketawa, iya Pak gini Pak tahu nggak bla 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 gitu Seru loh. banget Kak. Jadi gitu. kayak Tapi bestie ya. iya, tapi ya balik lagi ya, papaku tuh kan orangnya dingin. Jadi kalau misalkan ketemu ya udah sekedar kayak gini, tapi ngobrolnya sebenarnya yang kayak tadi aku bilang, kayak bisa ketawa, bisa receh, bisa apa segala macam. Tapi nggak yang, kan biasanya ada ya anak-anak yang kayak oh nempel clingy banget sama. Nah papaku tuh tipikal yang kayak nggak, kamu harus jadi independent woman gitu. Oh oke. Itu mungkin jadi salah satu pesan juga nggak sih, atau ya pesan dari papa yang kakak ngerantau di sini itu untuk jadi independent woman? Kalau papaku tuh dari aku kecil emang diajarin mandiri. Jadi apa-apa tuh, apalagi aku perempuan ya, mungkin dia kayak, terus aku juga tuh orangnya perasa, dia tahu banget aku perasa, selalu menjalani hidup dengan memakai perasaan gitu. Jadi papaku tuh selalu ngajarin dari kecil, misalkan gini deh, sesimpel kayak misalkan pesan makanan gitu, kita di sebuah kafe atau restoran gitu ya. Itu aku dari kecil tuh udah diajarin kayak, kamu sana jangan malu, nggak boleh, kamu harus berani gini. Jadi sampai sekarang tuh itu yang selalu aku ingat, karena diajarin papa tuh dari kecil udah harus mandiri, apalagi perempuan gitu. Ya. Nggak Nggak boleh bergantung sama orang lain. Masa itu juga kan perempuan ya Kak ya tadi ya. Sedari kecil misalkan tadi disuruh beli apa ya udah, atau enggak mau ngambil apa sendiri gitu ya. Iya gitu. Tapi ya tetap dia pasti mantau dari belakang, dia pasti ya namanya juga seorang ayah ya. Gitu. Lucu ya perantengnya juga ya. Keren. Oke, nah tapi dalam proses pembuatan lagunya ada tantangan atau kesulitannya sendiri nggak sih Kak? Kalau tantangan dan kesulitannya lebih ke aku mengontrol emosi sih, karena kan pasti recordingnya itu kan, terus aku nulis lagunya aja tuh udah, oh enggak, jadi waktu itu aku workshop bareng Kak Clara.
persis kayak gini, terus ngobrol aja santai bla 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 bla. Aku ceritain, kamu emang pengen lagunya gimana, kata Kak Clara gitu. Aku pengen gini Kak, terus aku ceritain. Jadi background story-nya keluarga aku tuh seperti ini bla bla bla, aku ceritain. Itu sambil berlinang air mata gitu, kayak nangis apa segala macam. Di situ aja aku udah ngomong kayak, aduh, recordingnya gimana nih ya, gitu. Nah di situ pas proses recording dan music videonya, aku tuh nggak mau terlalu ngebayangin sosok papaku, karena aku takut akan apa ya, akan kebayang kayak perjuangannya selama ini sih. Jadi itu sih yang susah ya. Mm-mm. Jadi mungkin ketika recording malah nggak jangan ngebayangin gitu ya. nggak mau ngebayangin, lebih ke kayak oh ya udah papaku tuh selama ini mengajarkan aku seperti ini aja gitu. Oke, itu recordingnya. Kalau musik videonya sendiri nih Kak, kan kelihatannya juga sendu banget. Di akhir juga Kakak ngeliatin foto-foto gitu. Itu gimana Kak? Sebenarnya sama aja. Jadi aku tuh di sana yang aku pikirkan adalah, Syar, ini syuting. Kamu anggap aja lagi syuting film, terus ceritanya tentang seperti ini. Jadi aku sama sekali nggak mau ngebayangin papaku di music videonya. Karena kalau aku ngebayangin udah pasti kayak vibes-nya mellow terus apalagi iya. Dan alhamdulillahnya tim-tim aku tuh pada solid di situ. Jadi kayak ngelucu, apa kita ngobrol, jadi tuh aku nggak ke distract sama lagunya. Berarti ini salah satu jadi fun fact juga ya, ternyata bukannya untuk mendalami memikirkan itu, malah buang jauh-jauh dulu ya. Buang jauh-jauh. Kalau aku pribadi gitu pas take-nya. Tapi ya sebenarnya kan sebagian dari orang juga pasti, aduh aku harus mendalami lagunya biar bisa dapat rasanya. Nah kalau aku justru kebalikannya gitu. Karena itu tadi takut ambiar malah ya. Iya, karena aku orangnya sangat-sangat memakai perasaan. Semua perasaan anak perempuan kayak gitu deh Betul, kalau ya kan. Nah tapi kalau untuk MV-nya sendiri balik lagi, berarti Kak Syara juga menuangkan ide dan konsep semuanya. Iya, jadi beberapa mungkin sebenarnya kalau konsep music videonya sih dari label aku dan tim videographer dan direkturnya gitu ya. Tapi ada beberapa yang aku kasih aku kasih Pemanis tambahan. Iya, pemanis kayak, Kak aku pengennya seperti ini bla 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 bla, gimana, terus disempurnakan lah sama mereka. Dan jadilah seperti itu ya. Jadilah seperti itu. Keren. Ada lirik favorit nggak Kak? Kalau lirik favorit, sebenarnya aku tuh banyak poin-poin yang terpisah yang favorit aku. Cuma kalau disuruh milih tuh bingung yang mana ya. Favorit semua ya. Bridge sih sebenarnya, di bagian bridge-nya yang ku tak akan jadi diriku bila tanpa kamu, cinta pertamaku. Sama meredam suara di tengah kebisingan sih. Itu menurut aku kayak aku aja yang waktu itu kayak nemuin bareng Kak Clariva lirik itu tuh kayak ini bagus gitu, kayak ini pas banget nih Cal gitu kan. Soalnya ya apalagi mungkin teman-teman yang kerja di dunia entertain gitu ya, itu tuh sangat-sangat relate karena ya di luaran sana tuh bising banget, iya, tapi seseorang ini tuh bisa meredam semua itu dan apa ya, jadi penolong pertamaku lah gitu. Siaga satu. Ya siaga satu ya. Iya benar Gitu. Karena itu tadi ya, Papa ya sangat berharga banget buat Kak Syarla sendiri ya. Sangat-sangat. Okay. Tapi pesan apa yang pengen banget disampaikan ini untuk fans, untuk pendengar dan lain-lain Kak? Kalau lagu ini. Kalau pesan dari aku sih buat Sobat Great semuanya yang nonton, aku pengen kalian turunkan ego dan gengsi kalian untuk bilang sayang atau mungkin bilang kalian tuh beruntung punya mereka yang selalu mendengarkan keluh kesah kalian, atau mungkin sesimpel teman kalian yang selalu ada untuk menemani hari-hari kalian aja tuh, itu tuh menurutku tuh aku aja ya kalau misalkan sama temanku terus temanku bilang, Syar makasih ya kamu udah nemenin aku hari ini gitu. Sesimpel itu aja tuh, atau mungkin kayak makasih ya udah mau nyamperin aku ke sini tuh, itu tuh rasanya kayak aduh cinta banget gitu sama orang ini, kayak sayang banget sama orang ini gitu, karena kita merasa dihargai dan merasa disayang kan. Jadi itu sih guys, kalian harus menurunkan gengsi kalian untuk bilang sayang ke orang-orang terdekat yang sangat-sangat istimewa itu. Dari sekarang ya Sobat Grit ya, turunkan gengsinya. Mungkin kalau tapi ada tips nggak Kak mungkin dari Kak Syarla sendiri? Mungkin gengsi nih, gimana caranya ya biar tetap mengutarakan tapi tidak terlihat secara langsung mungkin kayak tadi kan langsung bilang terima kasih atau gimana gitu. Ada nggak tipsnya Kak? Kalau aku tuh karena
apa ya, karena aku tuh kan orangnya selalu pakai perasaan ya. Jadi aku pengen semua love language yang ada di dunia ini Diborong. aku kuasai gitu sebenarnya. Kayak act of service iya, words Oke. of affirmation iya juga, physical touch apalagi. Aku tuh orangnya clingy banget sebenarnya. Tapi gengsiku kan tinggi ya. Tinggi ya. Jadi orang-orang terdekatku aja sih sebenarnya yang tahu. Aku tuh sebenarnya seklingi itu orangnya. Dan apa ya? Aku pengen tadi pertanyaannya apa sih, Kak? Tipsnya caranya biar kita gengsi nih. Kalau kakak nyambung aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tipsnya. Karena aku tadi- orangnya gengsi. Ya. Kalau aku sendiri sih ke papaku, ke adekku, yang dimana kan mereka laki-laki, terus aku di tengah-tengah nih perempuan sendirian. Ya. Gimana? Kalau aku ke papaku dan ke adekku, aku yang harus memulai duluan. Ya itu dengan cara kayak ya kalian berani dulu aja, jangan sisihin dulu nih gengsinya nih, sisihin egoisnya tuh disisihin. Karena kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi yang mau memulai gitu. Masa kita kayak kamu gengsi banget sih, dia nggak akan ini juga, karena kita nggak bisa ngontrol orang kan. Yang bisa mengontrol itu ya diri kita sendiri, mengontrol diri kita gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke aku yang action duluan, kayak ke papaku, aku bilang kayak papa udah makan belum gitu. Sesederhana nanya itu Iya, aja sesederhana, ya papa sehat gitu. Mungkin yang tadinya papaku tuh kayak kok nggak biasa ya anak ini kayak ngomong kayak gini, tapi itu kalau dibiasain akan terbiasa. Dan alhamdulillah setelah aku melakukan treatment itu ke papaku, ke adekku, bahkan sekarang tuh adekku tuh sesimpel kayak makasih ya Kak, misalkan aku kasih uang jajan misalkan buat dia ngopi gitu, dia tuh bilang makasih Kak. Kalau dulu mungkin nggak pernah bilang kayak gitu, tapi aku yang harus ngasih tahu, Dek jangan lupa bilang makasih, Dek jangan lupa bilang tolong ke orang ya, gini. Jadi dari situ sih harus kita yang action duluan. Untung tadi diborong juga itunya ya, Love language-nya ya. Jadinya belajar. Tadi bisa karena terbiasa juga. Betul. Ya Kak ya. Benar. Tapi aku jadi kepo, perempuan satu-satunya di keluarga gimana nih Kak? Ada beban atau ada gimana? Aku tuh seru sih ini pertanyaannya karena adekku dan papaku tuh kan orangnya sama-sama gengsian, sama-sama dingin orangnya. Apalagi kalau misalkan mereka tuh adu argumen gitu ya. Terus aku sendirian di tengah mereka yang sedang berargumen ini. Aku tuh orangnya ya udah dengerin aja, diem. Lebih ke pendiamnya gitu. Dan lebih kayak apa ya, orang yang paling kalem lah kalau misalkan mereka lagi ini pada sumbu pendek nih dua-duanya nih gitu. Tapi kalau aku udah kayak udah kalian kenapa sih ini, mereka akan diem. Dan mereka tahu itu gitu. Kalau aku udah mengeluarkan kata-kataku tuh ya berarti ini kakak udah begini gitu. Jadi gimana ya Kak, susah sih karena aku sebagai perempuan sendiri tuh, kalau aku tuh lebih ke kayak berjalan dengan sendirinya aja. Kadang sama-sama gengsi semuanya, semuanya tuh sama-sama gengsi, sama-sama dingin. Tapi kalau aku berusaha aja untuk mencairkan suasana apapun itu. Jadi kalau misalkan papaku sama adekku lagi ada argumen, sebisa mungkin aku untuk kayak kenapa sih, ada apa sih, masalahnya apa gitu. Jadi lebih yang kayak menengah aja karena gitu. Ya itu tadi perempuan kan Kak, kayak kalau bukan perempuan kayak cowok kayak nggak bisa nggak sih, mungkin menurutku ya, untuk menjadi penengah. Makanya Kakak memilih untuk jadi penengah tadi itu ya, iya, mencairkan suasana. Jarang mungkin kalau cowok ya, iya, tapi kan? ada. Tapi ketika Kakak tadi udah cukup, udah pada tahu nih papa dan adik ya, berarti udah Kakak udah marah gitu ya, maksudnya udah diambang batas nih. Bener. Sama-sama ngerti jadinya ya. Tapi dan lucunya mereka kalau aku udah marah, mereka malah yang kayak ih gitu, lucunya gitu sih. Jadinya baikan ya, jadinya baikan ujung-ujungnya. Seru ya ternyata Kak. Gitu. Oke, itu tadi pesannya juga ya tadi, jangan gengsi, turunin ego ya Kak ya. Oke, mungkin sebelum kita selesai berbincang-bincangnya, bisa nyanyiin sedikit aja Kak lagunya. Boleh. Ku tak akan jadi diriku bila tanpa kamu, cinta pertamaku. Kamu yang selalu ada saat ku rasa kecewa.
jadi penolong pertamanya. Semua cinta yang ku rasa, kamu yang teristimewa. Terima kasih, kamu ruang ternyamanku, penenang hatiku untuk selamanya. Aduh banget Sobat Grit. Terima kasih. Boleh bisa didengerin di mana aja nih Kak lagunya? Udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform. Music videonya juga untuk mendalami lagunya, kalian udah bisa langsung ke YouTube Hits Record, teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Terima Kak kasih Sharla. kembali. Sudah mau dikulik-kulik ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, sukses selalu. Amin. Dan aku mau ngasih tau buat Sobat Grit, karena setelah ini Kak Sharla bakal kita tantang untuk main game. Jadi pantengin di YouTube channel grit.id. Kalau gitu aku Dian pamit. Shalom pamit. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.